politik internasional Jerry masih menilai misi perdamaian Presiden Joko Widodo ke Ukraina dan Rusia tidak membuahkan hasil. Sebab, dikatakan Jerry masih setelah pertemuan Jokowi dengan pemimpin kedua negara yang sedang berkonflik, Rusia tetap membombardir wilayah Ukraina dengan senjata militer. Menurut saya, kehadiran Jokowi tak ada artinya, tetap saja Rusia menyerang Ukraina. Perang ini akan berhenti jika Ukraina menyerah dan memenuhi keinginan Putin, kata Jerry Masih, hari ini. Putin disebut Jerry masih lebih mendengar sekutunya ketimbang Jokowi. Barangkali Presiden Turki Tayyip Erdogan akan lebih didengar atau Presiden Iran, katanya. Jerry masih menyebut, Jokowi tak mempelajari geopolitik dan faktor konflik Rusia-Ukraina. Jokowi berkunjung ke Ukraina dan Rusia, sementara masalah kekerasan yang terjadi di Papua Barat belum terselesaikan. Jerry masih mengatakan, saya pikir Jokowi lebih baik datang ke Papua ketimbang mencari sensasi politik internasional ke Rusia dan Ukraina. Jerry masih juga menyebut kasus buruh migran Indonesia yang meninggal di tahanan imigrasi Malaysia. Ini tantangan bagi Jokowi, beranikah tidak dia datang ke Malaysia dan memastikan TKI lain tetap aman dan kondusif, kata Jerry Masih. Kunjungan Jokowi ke Ukraina dan Rusia disebut Jerry Masih juga kurang mendapat perhatian dari media-media internasional. Hanya media kita yang hebohnya minta ampun. Jerry Masih menyebut, ini kali kedua secara bersamaan Jokowi berkunjung ke luar negeri, tapi hasilnya nihil. Yang pertama, kunjungan Jokowi ke kantor pemilik Tesla, Elon Musk. Sedangkan pengamat hubungan internasional Universitas Indonesia Fitriani menyatakan keputusan Jokowi menemui Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, merupakan bukti diplomasi nyata dari Jokowi. Upaya Presiden Joko Widodo sebagai pemimpin Indonesia yang merupakan chair pemimpin G20 tahun ini. Itu bentuk diplomasi nyata untuk mendorong perdamaian di Ukraina, kata Fitriani dalam laporan antara beberapa waktu yang lalu. Ia menilai bahwa kunjungan yang dilakukan oleh Presiden Ri merupakan sebuah upaya untuk menunjukkan ke negara-negara G7 bahwa Indonesia menanggapi serius serangan Rusia ke Ukraina. Sebagai pemimpin G20, kata Fitriani, Indonesia berada dalam posisi strategis untuk mendamaikan Ukraina dan Rusia. Selain itu, Indonesia juga memiliki hubungan yang baik dengan Ukraina dan Rusia. Ada ekspektasi yang besar di bahu Presiden Jokowi bahwa kunjungannya ke Ukraina dan Rusia sebagai juru damai dan dapat membuat perubahan berarti, ujar Fitriani. Perang antara Ukraina dengan Rusia tidak hanya menghancurkan infrastruktur, tetapi juga berdampak pada kenaikan harga komoditas, termasuk energi dan menimbulkan krisis pangan di berbagai negara. Krisis ini merupakan sebuah pukulan keras saat dunia berusaha keluar dari krisis akibat COVID-19. Jokowi menegaskan bahwa Indonesia tidak memiliki kepentingan apapun, kecuali ingin melihat perang dapat segera selesai. Rantai pasok pangan, pupuk, energi dapat segera diperbaiki karena ini menyangkut kehidupan ratusan juta orang, bahkan miliaran manusia, kata Jokowi dalam konferensi pers bersama Presiden Rusia Vladimir Putin. Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Jokowi menyatakan siap menjadi jembatan komunikasi antara Presiden Ukraina dan Presiden Rusia. Jokowi juga mengatakan bahwa upaya penyelesaian damai penting untuk terus dikedepankan dan ruang-ruang dialog agar dapat terus dibuka. Ia menekankan isu perdamaian dan kemanusiaan selalu menjadi prioritas politik luar negeri Indonesia. Dalam konteks inilah saya melakukan kunjungan ke Kyiv Ukraina dan Moskow Rusia, kata Jokowi.